Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kami telah kembali ke Indonesia. Saya Walda Hamidah dan Fatur, dua warga Indonesia yang ikut dalam Global Sumur Flotilla menuju Gaza. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, dan seluruh rakyat Indonesia yang tidak henti mengirimkan doa untuk tidak cuma keselamatan kami berdua, tapi juga keselamatan ke seluruh partisipasi dan juga tentunya keselamatan rakyat Palestina secara keseluruhan. Dan perlu menjadi catatan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kami, tapi kami akan terus berjuang dan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghentikan genosida dan memerdekakan, turut membantu dan berperan serta secara dalam memerdekakan Palestina. Fatur, ada yang ingin mau disampaikan? Saya Muhammad Fatur Rahman, relawan Nafsa Working Group. Ini terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang bantu mendoakan dan mengawal kami sampai kami bisa kembali lagi ke tanah air tanpa kurang satu apapun. Dan terima kasih atas segala dukungannya melalui medsos-medsos kalian, melalui share-sharean kalian, dan rekan-rekan media yang tidak henti menanyakan kabar dan pemberitaan tentang Global Sumur Flotilla. Namun perlu diingat, ini bukanlah satu hal yang berhenti sampai sini saja. Kita akan membuat gelombang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk bersama-sama kita mendobrak blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel sampai saat ini. Misi ini tidak akan berhenti sampai di kita. Kita membutuhkan banyak relawan, kita akan membutuhkan banyak orang-orang hebat yang bisa turut andil berpartisipasi dalam memerdekakan Palestina dan membuka blokade Zionis Israel agar bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa masuk dengan aman dan damai, tapi masih kita lihat sampai saat ini semua masih diblokade dan dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Semoga kedepannya kita akan membuat hal yang lebih bagus lagi, yang lebih rapih lagi, dan kita akan bersama-sama membuat planning untuk bisa berlayar dari Indonesia menuju Gaza sampai Gaza nanti bisa terbebas dan Palestina kembali seperti sedia kala. Amin, insyaallah. Silakan rekan-rekan wartawan yang ya, mungkin sedikit menambahkan, kami dari Absolgi Group menyambut kehadiran Mas Fatur, salah satu relawan kami. Beliau juga dari Ukhuwah Water Rescue, memiliki sertifikat. Kenapa kita kirim beliau sampai dengan, ya tujuannya tadi ke Gaza, tapi qadarullah ya, dengan takdirullah hanya sampai ke Sisilia. Itu adalah merupakan batas maksimal atau upaya maksimal yang sudah bisa kami lakukan. Dan tadi harapan yang disampaikan oleh Mas Fatur dan juga Mbak Wanda, ya sama-sama kita pahami bahwa perjuangannya harus berlanjut. Nah, selanjutnya silakan wartawan semua jika ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada baik Mbak Wanda atau Mas Fatur terkait dengan misi ini. Mungkin nggak banyak ya, 2-3 pertanyaan saja. Silakan Mbak. Saya Kuntur dari Antara, bisa mungkin dijelaskan situasi terakhirnya. Izin pertanyaan Mbak dan Mas, pertama selamat datang ke sini, terima kasih dengan selamat. Ibu bertanya, situasi terakhirnya itu di mana sampai mungkin bisa diputar balik ya, begitu. Dan juga tadi disampaikan sama Mas Fatur bahwa akan kembali lagi Indonesia rombongan untuk sampai tembus. Evaluasinya atau catatan yang dibawa dari perjalanan ini apa, dan supaya nanti blokadenya bisa tembus atau misalnya jalan perjalanannya bisa lebih smooth lagi di blokade. Oke, aku bicara nanti Fatur tambahin kalau ada yang kurang ya. Baik, jadi teman-teman tahu bahwa pada tanggal 31 kami rombongan IGPC mendarat di Tunisia untuk kemudian berlayar. Pak Fatur bersama AWG, kami dalam dua organisasi yang berbeda, tapi kemudian ternyata IGPC memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi saya sendiri tidak ingin mengikuti keputusan itu. Saya berusaha untuk tetap maju walau sendirian. Nah, di Sidi Bu Said, saya dan Fatur bertemu. Kami berdua sama-sama prajurit yang siap untuk dikirim ke Gaza, dan kami berdua sama-sama berprinsip kami
tidak akan meninggalkan pelabuhan sampai kapal terakhir berlayar tidak atau dengan sama kami. Gitu. Jadi kami bukan putar balik, kami tidak putar balik. Tujuan kami hanya satu, yaitu Gaza. Tujuan kami hanya satu, membuka blokade koridor kemanusiaan yang sampai hari ini tidak pernah bisa dibuka. Tujuan kami cuma satu, yaitu menghantarkan bantuan kemanusiaan, karena di kapal kami banyak sekali bantuan kemanusiaan seperti makanan, minuman, obat-obatan, kemudian ada mesin oksigen, bahkan pampers untuk bayi-bayi yang kelaparan di Gaza. Ini upaya yang maksimal kami bisa lakukan. Dan dari Tunisia, Fatur ada di kapal Kamar yang berisi 6 orang, saya berada di kapal Kaisar yang berisi 12 orang, dan saya satu-satunya perempuan. Jadi kami ada di 2 kapal yang berbeda. Saya sempat stranded karena ada sedikit kecelakaan. Saya sempat stranded di Qiblia, masih di Tunisia, tapi pelabuhan yang lain selama 1 malam. Fatur juga sempat stranded di Italia, nanti Fatur cerita. Kemudian sampai di Portopalo, Italia. Nah, di Portopalo, Italia saya kembali qadarullah kembali lagi bertemu dengan Fatur dengan kondisi kapal yang sama-sama tidak memungkinkan lagi untuk berlayar, dan kapal Kamar dan kapal Kaisar tidak memungkinkan lagi berlayar. Dan tidak cuma 2 kapal tersebut, banyak kapal yang tidak memungkinkan lagi berlayar. Di antaranya ada nama Aladin, ada nama Asia, X1, Yaman, dan Nusantara. Sebetulnya kapal Nusantara ini adalah kapal Sumut Nusantara. Tapi kemudian kapal Sumut Nusantara yang ada Nadir dan Ustaz Hussein di situ pindah ke kapal Palestina. Kami berharap kapal yang bagus itu bisa ditempati oleh pasukan-pasukan yang berceceran dari kapal-kapal lain yang rusak, sehingga qadarullah lagi Allah menyatukan kami di dalam kapal Nusantara yang berisikan 13 orang dari 7 kewarganegaraan. Di antaranya ada saya dan Fatur dari Indonesia, kemudian ada dari Maroko, dari Algeria, dari Bahrain, dari Oman, dan dari Tunis. Sampai detik hari kepulangan saya, kami masih berkumpul di kapal Nusantara. Karena satu dan lain hal, karena nggak ada kapal lagi, ini udah kapal terakhir yang menuju Gaza, kapal yang lain sudah tidak ada lagi yang menuju Gaza. Karena satu dan lain hal, kapal ini tidak diizinkan untuk berlayar karena mungkin khawatir bahwa kami akan sendirian berlayar. Entah qadarullah tidak diizinkan, sehingga kami menelan kekecewaan yang pahit, yang luar biasa, dan kami terus menunggu setiap hari, detik demi hari. Kami tidak pulang dari Sisilia, tetap menunggu dan berharap sampai ke Gaza. Qadarullah, teman-teman yang lain sudah berada di perairan Gaza, dan patut diingat ini adalah misi kemanusiaan yang dijamin oleh peraturan internasional, dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi dan Jenewa. Dan ICJ atau Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida, dan untuk menangkap Netanyahu dimanapun Netanyahu berada. Gitu. Jadi yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional. Tapi pada kenyataannya 500 partisipan, teman-teman kami yang sama-sama berangkat dari Italia, Spanyol, dan Tunisia saat ini, seperti teman-teman tahu, telah ditangkap. Beberapa dideportasi kembali ke negara masing-masing, dan beberapa masih bertahan karena teknis ditahan itu, kalau kamu nggak menangani surat deportasi, kamu akan dikirim pulang kembali kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mentandatangani surat deportasi, kamu akan ditahan di penjara Israel. Terus terang, saya dan Fatur
kami sudah menghibahkan diri kami sudah menghibahkan nyawa kami. Kami berharap kami bisa membuka blokade, kami berharap kami bisa menurunkan bantuan kemanusiaan dengan segala resikonya, walau harus ditangkap, walau harus dideportasi, walau harus ditahan di dalam penjara Israel. Jadi bukan kami putar balik, tapi kami bertahan di Sisilia dengan harapan ada kapal.